kalau kamu lagi sendirian. Pastikan pintu kamar tertutup. Usiaku 25 tahun. Aku terbiasa bekerja malam. Saat orang lain pulang, aku justru baru datang. Malam itu, aku mendapat giliran jaga di rumah sakit lama. Gedungnya besar, terlalu besar untuk kosong. Pasien sudah dipindahkan. Yang tersisa hanya bangunan dan suara bergema panjang, lebih lama dari yang seharusnya. Lampu lobi menyala setengah, sebagian mati, sebagian redup. Udara dingin langsung terasa di kulit. Bau antiseptik bercampur debu lama menempel di hidung. Langit sudah gelap, tapi lampu depan rumah sakit belum sepenuhnya menyala. Di pos kecil dekat pintu masuk, Mandor duduk sendirian. Ia tidak menoleh saat aku datang. Tangannya sibuk memilah kunci-kunci lama yang tergantung pada gantungan besi. Bunyi logam saling berbenturan, terdengar terlalu keras. Di tengah sepinya malam, ada satu kunci yang tidak boleh kamu pakai, katanya, tanpa melihat ke arahku. Ia mengambil beberapa kunci, lalu berhenti di satu kunci kecil. Warnanya kusam, ujungnya sedikit bengkok. Kunci itu tidak dimasukkan ke dalam genggaman. Ia justru menjauhkannya. Kalau kamu nemu pintu yang kuncinya cocok sama ini, lanjutnya pelan. Biarkan saja. Aku mengangguk, meski tidak tahu pintu apa yang ia maksud. Lalu ia menyerahkan satu kunci lain padaku. Kunci utama. Tangannya dingin, lebih dingin dari udara malam. Saat kunci itu berpindah ke tanganku, aku merasakan berat yang aneh. Bukan berat logamnya, tapi seolah ada sesuatu yang ikut berpindah. Mandor akhirnya menatapku. Matanya lelah. Bukan karena kurang tidur, tapi seperti orang yang terlalu lama menyimpan sesuatu sendirian. Kalau dengar suara anak kecil, katanya, kali ini lebih pelan. Anggap itu suara gedung. Aku hampir bertanya, tapi ia sudah berdiri, merapikan jaketnya. Shift kamu sampai pagi. Tambahnya, kalau kamu masih di sini saat matahari naik, itu berarti kamu melakukan semuanya dengan benar. Ia pergi tanpa menunggu jawabanku, dan aku berdiri sendirian memegang kunci itu di depan pintu rumah sakit yang sebentar lagi akan tertutup di belakangku. Aku mulai berkeliling. Lorong pertama panjang. Langkah kakiku terdengar terlalu jelas. Setiap pintu tertutup rapat. Sebagian kusam, sebagian bernoda. Jam dinding di ujung lorong berdetak pelan. Aku menatapnya sekilas, lalu berjalan lagi. Di rumah sakit kosong, waktu terasa berjalan. Dengan caranya sendiri, aku kembali melewati lorong yang sama. Jam dinding itu berhenti. Jarumnya menunjuk angka jam 11 lewat 11 menit. Dan tepat saat aku menyadarinya, aku mendengar sesuatu. Langkah kecil, cepat, tidak beraturan. Bukan langkah orang dewasa. Aku berhenti. Suara itu datang dari lorong rawat anak. Di ujung lorong, aku melihat siluet kecil. Seorang anak berdiri membelakangiku. Ia bergerak pelan, tidak bernapas, tidak menoleh. Aku berkedip. Lorong itu kosong, namun di lantai ada jejak kaki kecil, basah, seolah baru saja berjalan. Aku masuk ke ruang perawat lama untuk menenangkan diri. Di balik laci berdebu, aku menemukan kertas lusuh. Tulisan tangan, jangan ajak bicara, jangan mendekat, jangan jawab. Aku melipatnya perlahan. Saat itu, aku sadar, aku tidak sedang sendirian. Aku hanya belum diajak bicara. Pukul 2 pagi, lampu lorong mulai berkedip. Lift bergerak sendiri, naik, turun. Dari pengeras suara, terdengar suara pelan. Om, aku menahan napas. Aku takut. Suaranya tidak marah, tidak mengancam. Sedih, dan justru itu yang membuatku hampir melangkah. Aku berdiri diam, naluri ingin menolong, beradu dengan rasa takut. Aku melihat ke ujung lorong, bayangan sosok itu muncul lagi. Dan saat itulah aku sadar, kakinya tidak menyentuh lantai. Kepalanya miring sedikit,
Terlalu lama diam, aku mundur perlahan. Tangisan itu berhenti. Aku menemukan ruangan tanpa sengaja. Pintunya terkunci. Tapi kunci utama yang kubawa ternyata cocok. Lampu di dalam ruangan mati. Aku menyalakannya. Ruangan itu seperti ruang arsip, tapi lebih kecil, lebih sunyi. Di tengah meja, ada beberapa map coklat yang tidak diberi kode resmi rumah sakit. Hanya tulisan tangan. Aku membuka salah satunya. Isinya bukan catatan medis biasa. Tidak ada diagnosa, tidak ada resep. Yang ada hanyalah laporan, pengamatan, jam, perilaku, respons. Aku membaca pelan. Subjek menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap interaksi sosial. Respons meningkat saat subjek dibiarkan sendirian. Permainan sederhana, efektif untuk menjaga perhatian subjek. Tanganku berhenti. Kata subjek itu muncul terlalu sering. Aku membuka map berikutnya, dan berikutnya, semua laporan itu ditulis oleh beberapa nama dokter yang sama. Tidak ada tanda tangan keluarga, tidak ada persetujuan, hanya catatan dingin tentang anak-anak yang dirawat terlalu lama. Aku mulai mengerti, rumah sakit ini bukan hanya tempat perawatan. Di suatu masa, ia pernah menjadi tempat percobaan yang disamarkan. Dan ketika gedung ini ditutup, yang dipindahkan hanya pasien resmi. Sementara mereka yang tidak tercatat ditinggalkan bersama gedungnya. Aku menutup map itu saat suara kecil terdengar dari lorong. Bukan marah, bukan sedih, ceria seperti anak yang akhirnya menemukan teman bermain. Saat itulah aku sadar, sosok-sosok yang mengganggu bukan ingin menakutiku. Mereka hanya melakukan satu-satunya hal yang pernah diajarkan pada mereka. Menunggu, mengamati, dan mengajak bermain. Setelah menutup map terakhir itu, aku tidak langsung bergerak. Aku duduk di kursi besi yang sudah lama tidak digunakan. Untuk pertama kalinya malam itu, rumah sakit terasa ramai. Bukan oleh suara, tapi oleh kehadiran. Lorong di luar ruangan label tidak lagi sunyi. Aku mendengar langkah kecil, lebih dari satu. Bukan berlari, bukan mengejar seperti anak-anak yang sedang bermain dan lupa waktu. Aku keluar perlahan dari ruangan itu. Lorong gelap, lampu menyala satu-satu, lalu mati lagi. Di kejauhan, aku melihat bayongan-bayongan kecil, bergerak tidak beraturan. Bukan mendekat, bukan menjauh. Berputar, seperti permainan yang hanya mereka pahami. Lalu terdengar suara itu lagi. Lebih dari satu, Om. Main? Yuk, nada mereka ceria. Tidak marah, tidak menakutkan. Dan justru karena itulah, dadaku terasa berat. Aku sadar sekarang, mereka tidak mengganggu. Karena dendam, mereka mengganggu. Mereka hanya penasaran dan ingin mengajak bermain kepada orang-orang baru yang mereka temui. Maaf, aku tidak bisa. Langkah-langkah kecil itu berhenti. Lorong kembali sunyi. Aku melanjutkan berjalan menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa seperti dilepas, bukan dikejar. Saat pintu utama terbuka, angin malam menyentuh wajahku. Dan untuk pertama kalinya, sejak masuk, aku mendengar suara yang berbeda. Bukan ajakan, bukan tangisan. Tawa kecil. Tawa kecil yang perlahan menjauh. Pagi datang. Aku menyerahkan kunci dan tidak pernah kembali ke rumah sakit itu. Tapi sejak malam itu, aku mengerti satu hal. Beberapa tempat tidak ingin diselamatkan. Mereka hanya ingin diingat tanpa ditemani terlalu lama. Tidurlah.